Wow, pasti harapannya kita ribut lagi nih. Apa pertanyaannya Bang Karni? Emang pernah ribut? Ada orang gagal yang pengen ngajak ribut. Soal apa nih? Soal kecurangan di dalam pemilu yang dihebohkan itu, sehingga suaranya P3 katanya turun, Ya. kemudian PSI naik melejit. Saya kira kalau soal kecurangan dari hulu ke hilir sih kita bisa bilang ini kecurangan semua, cukup telanjang ya. Bahkan saya bisa merujuk pada buku ya yang bercerita tentang pemilu tahun 1971. Ini buku mungkin Uki perlu baca. Ya, ini karangan Ken Ward. Ini NU PNI dan kekerasan pemilu tahun 1971. Jadi pemilu paling demokratis itu kalau menurut yang saya pahami tahun 1955 dan tahun 2004. Semua setelah itu ada banyak persoalan di dalam pemilu kita. Tahun 1971 itu adalah pemilu pertama oleh Orde Baru Soeharto, di mana banyak terjadi kekerasan, intimidasi, manipulasi, mobilisasi, melibatkan aparat keamanan, semua instrumen-instrumen negara, bahkan banyak yang meninggal, Pak. Jadi kalau dibandingkan dengan yang sekarang itu agak 11-12, kecuali mungkin tidak ada orang yang mati dalam pemilu ini. Dalam artian kehilangan nyawa secara paksa oleh instrumen koersif negara. Tetapi polanya ada. Polanya apa? Penggunaan kasus hukum, kalau kita ikuti media massa, investigasi Tempo, itu partai-partai politik elitnya disandra dengan kasus hukum. Itu sama aja. Itu artinya melumpuhkan kekuatan atau katakanlah independensi partai-partai politik. Jadi sama itu, yang berbeda cuma metodenya, dulu pakai peluru, sekarang pakai kasus hukum, ya. Jadi kalau Bung Uki bilang bahwa pemilih ini udah bagus, jangan delegitimasi, mungkin Dek Uki perlu tanya profesor-profesor, guru besar dari seluruh perguruan tinggi ternama yang teriak betapa pemilu kali ini nirmoral, niretika, banyak pelanggaran hukum. Karena mereka orang-orang netral yang sudah sepuh, yang sayang sama Republik ini. Ya. Jadi kita berangkat dari situ dulu. Nah, sekarang kemudian pertanyaannya nih soal yang ribut kan, misalnya pertambahan suara signifikan dari PSI dan katakan Partai Gelora. Saya tahun 2000 itu bekerja di sebuah lembaga yang namanya NDI. Setelah lepas dari Walhi saya ke NDI. Di situ kami belajar tentang yang namanya quick count dan survei politik. Dulu belum ada lembaga survei satupun di Indonesia. Dan kami pada pemilu 2004 itu bersama LP3S menggunakan yang namanya quick count ini. Pertama kali di Indonesia. Ini metode yang dipakai di Afrika, di Amerika Latin sebagai benchmarking hasil pemilu. Untuk kontrol, ya. Jadi margin of error yang namanya quick count itu tidak lebih dari 1%. Lebih dari 1%, kalau tidak quick count-nya bermasalah, pemilunya curang. Itu rumusnya dan sudah diakui secara internasional puluhan tahun. Lalu kenapa ada tudingan bahwa PSI dan mungkin Gelora ya, kalau saya baca di media, tidak hanya PSI, kasihan juga PSI kan. Karena yang berharap masuk parlemen kan tidak hanya PSI, Gelora juga pengen dong. Ya kan? Itu adalah ada penambahan yang sangat tinggi pada posisi jumlah TPS-nya sudah masih 65%. Sudah di angka 3%. Bayangkan. Ya, pada posisi 65% suara, dia sudah 3,02 kalau nggak salah. Artinya sangat dimungkinkan ketika 100% suara, anak kecil juga tahu, jangan-jangan bisa 5%. Kan itu yang bikin orang teriak dong. 7%. Gak tahu karena seingat saya nggak tahu benar apa enggak Luki.
Kaisang katanya kan di depan PSI bilang 5 juta suara udah aman waktu itu. Ya ini dari orang PSI sendiri saya dengar, ya. Tapi nggak tahu lah kan, mungkin targetnya di situ. Atau itu juga yang bikin lengah nih teman-teman PSI, jadi nggak kerja, udah dijamin anak presiden kan. Jadi inilah yang kemudian membuat kekhawatiran publik. Ini pemilu bisa kita percaya nggak sih? Atau quick count-nya ini gimana sih? Makanya kan Burhanuddin Muhtadi itu teriak-teriak. Sebagai seorang pollster, sebagai seorang intelektual, dia ngeri dong dengan hasilnya begitu. Di angka suara TPS-nya persentasenya 65% sudah melampaui 3%. 3,02. Jadi sangat layak kalau nalar orang-orang yang masih punya nurani berkata, something wrong. Karena seperti dikatakan Uki tadi, itu kan soal sebaran, basis-basis PSI belum masuk. Nah kalau sisa 35% lagi itu sisanya adalah basis PSI, bukan PSSI sorry. Bisa 7% beneran, why not? Dan itu berarti menyempurnakan agenda Jokowi yang disampaikan pada Bambang Wijayanto. Bahwa PSI pasti lolos parlemen. Kan ini yang kemudian mengecoh mengganggu ingatan publik, imajinasi publik. Oh ternyata berhasil nih Pak Jokowi masukin yang namanya PSI, kan kira-kira gitu nih. Iya kan? Jadi kalau orang kemudian menuding PSI, ya saya kasihan sama PSI. PSI-nya anak-anak dugem kok bisa mainin pemilu dari mana? Tentu ada kekuatan lain di luar PSI yang beroperasi dong. Iya toh? Kan nggak mungkin bro and sis di PSI ini bisa main-main ngatur masuk suara, mainin IT, nggak sampai akal mereka ke sana. Kalau ngumpul-ngumpul bareng bisa. Atau curhat-curhat kayak model Adi Armando, ya dia wajar umurnya 61 tahun. Walaupun pengen 16 kan. Tapi ya ini harus diterima oleh PSI sebagai koreksi. Ini harus diterima oleh KPU sebagai sebuah warning. Ini harus menjadi acuan bagi Bawaslu untuk cek segera. Karena apa? Kalau si rekap ini yang bermasalah, jangan setelah hasil akhir keluar baru Bawaslu bergerak, Pak. Sekarang juga Bawaslu harus turun audit karena kami mempunyai data. Bagaimana si rekap ini dimainkan? Bagaimana dia jam 7 malam itu dihentikan karena kekacauan locking perolehan masing-masing pasangan calon presiden. Bagaimana yang seharusnya foto itu dimasukkan oleh petugas di TPS itu. Tetapi kemudian si rekapnya berhenti masuknya entah dari mana-mana. Lalu berubah ini lokasi servernya. Kalau dicek tiba-tiba di Amerika, tiba-tiba di Cina, padahal barangnya di Singapura sama Alibaba kalau nggak salah saya. Kan orang-orang awam mungkin susah kita menjelaskan. Tapi percayalah, kebenaran akan terbuka. Ini nggak boleh main-main. Dan ini akan mendelegitimasi pemilu presiden terutama. Karena apa? Karena serangkaian intervensi kekuasaan dalam pemilu ini adalah pemilu presiden. Kenapa? Karena anak presiden bertarung dalam pilpres. Itu kan nggak bisa dihindarkan. Kalau di pileg, saya kira jelas semua partai saling mengkoreksi. Ada segala macam di situ orang bertarung, ya. Dan yang terjadi tentu yang paling kita khawatirkan adalah di pilpres. Nah oleh karena itulah kita nggak terlalu pusing. PSI mau dapat 7%, 8% nanti kita periksa. Dan kalau itu terjadi kejahatan pemilu, pidana pemilu bagi yang melakukannya, pembubaran bagi PSI-nya. Kan gitu aja kalau kita. Dengan harapan hak angketnya berjalan. Jadi itu kalau kita percaya quick count. Lucunya kan PSI ini kalau quick count presiden percaya. Quick count partai-partai enggak. Jadi selektif juga mereka memilih kebenaran. Sama seperti milih tempat dugem kan memang beda-beda kan. Jadi saya kira itu yang paling penting kalau menurut saya soal
PSI dan mungkin Gelora. Dan saya kira di sini tantangan paling besar ada pada Bawaslu. Bawaslu nggak bisa jadi kayak centeng di belakang. Menganggap tidak ada kecurangan kalau nggak ada yang ngelapor. Come on. Ayo dong. Jadikan sejarah dong. Tunjukkan bahwa Bawaslu lah yang memikul tanggung jawab konstitusional memastikan pemilu itu benar. Kalau enggak pada siapa lagi kita berharap. Ini coba saya pasang baliho 2 hari dihancurin. Kita lapor Bawaslu, ada buktinya enggak? Masya Allah. Kita disuruh nyari yang melakukan, gimana caranya? Lalu setiap kali orang melapor, gimana ya? Atau kita malah dilaporin. Bisa ada sembako dikasih stempel kita punya dan kita dilaporkan ke Gakumdu. Gila ini. Oke lah itu persoalan pribadi. Ya persoalan rivalitas caleg. Tapi Mas Bagja, ini kalau Anda tidak ikut terlibat day to day mengawasi, Anda tidak punya ahli IT melihat yang namanya Sirekap, ini akan terjadi kekacauan luar biasa nanti. Saya wanti-wanti aja. Ya, karena gampang sekali kan mulut orang sekarang, iya kalau ada bukti laporlah Gakumdu. Nanti kalau nggak puas Mahkamah Konstitusi. Masya Allah. Masih ada yang percaya gitu? Setelah kasus Paman Usman? Ke saya sih level kepercayaan saya sudah jatuh sampai 40% karena saya cuma berharap pada 3 orang hakim konstitusi. Yang lainnya walahu alam. Ya, hanya Tuhan dan majikannya yang tahu. Ya, biasalah. Jadi saya mau bilang jangan Bung Uki, anak muda harus punya integritas. Tidak ada partai yang besar tanpa membangun proses kaderisasi, tanpa berkeringat berdarah-darah. PDI Perjuangan itu sudah mengalami semua yang buruk di dalam politik. Kita tidak masalahkan soal menang kalah. Karena proses dan kualitas itu adalah peradaban. Pemilu kayak apa yang kita mau wariskan sama republik ini ke depan sama anak-anak kita? Kalau yang anak muda saja menerima terjadinya atau menerima sesuatu yang sebenarnya bukan haknya. Kan ini pertanyaan kita. Ya. Jadi itu Bang Karni kalau soal itu. Soal angket nanti ya? Nah sekarang aja. Oh tadi sekarang. kan disinggung angket. Baik. Kenapa kalau soal PDI seperti ragu-ragu? Oh enggak ragu-ragu. Sampai tadi sore saya masih ikut mempersiapkan naskah akademis. Ya. Dalil-dalil untuk membuat hak angket. Ini kan bukan gimmick politik. Ini pertarungan peradaban di lembaga legislatif. Jadi kita nggak main-main. Ya, kita sedang bekerja menyiapkan naskah akademisnya untuk nanti diusulkan di DPR. Nah, orang kan banyak berusaha mendistorsi hak angket ini. Hak angket tidak ada urusannya dengan hasil pemilu. Jadi kalau banyak nih pakar yang sudah karatan walaupun yang baru mulai mulai berkarat itu bilang nih tidak ini pemilu nggak ada urusan sama hasil pemilu. Kenapa? Kalau soal hasil pemilu itu urusannya sama KPU. Kalau mau bicara kecurangan pelanggaran itu ranahnya ada di Bawaslu Gakumdu. Kalau soal sengketa hasil itu di MK. Hak angket itu apa? Hak angket itu adalah hak menyelidiki DPR terhadap penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang, terhadap kebijakan yang melanggar aturan dan berdampak luas. Kami melihat dari sejak awal, ya, dari sejak awal banyak hal baik itu aturan, undang-undang maupun kebijakan yang salah, yang berdampak juga terhadap hasil pemilu, terhadap rusaknya tatanan. Ya, kalau kita mau tunjuk satu-satu misalnya, oke, ketika bicara bansos itu ada undang-undangnya. Kapan, bagaimana, pada siapa,
Tata caranya itu ada diatur. Apakah kemarin pembagian bansos itu sudah sesuai dengan undang-undang itu? Nanti kita lihat. Lalu kita lihat bagaimana undang-undang keuangan negara. Bisa nggak ditarik tuh? Yang harusnya bulan November udah kelar sampai Januari. Itu melanggar nggak undang-undang APBN? Melanggar nggak undang-undang keuangan negara? Lalu kita lihat keterlibatan PJ, aparatur, perangkat desa. Bagaimana dengan undang-undang pemerintahan desa, undang-undang ASN, ya netralitas TNI Polri, undang-undang pemilu, banyak sekali yang menjadi persoalan yang perlu kita selidiki. Bahkan kalau perlu KPK. Kenapa? Karena sebelum pemilu kita di publik ini disajikan berbagai informasi tentang misalnya ketua-ketua partai politik yang disandera kasus hukum. Tentu kita perlu nanti periksa KPK, benar nggak ini isu? Karena kalau itu benar, berarti presiden sangat berkuasa sehingga bisa mengatur-ngatur peserta pemilu dengan menggunakan kasus. Kan ini harus diklarifikasi, benar apa tidak misalnya. Jadi itu yang mau diangket, bukan siapa menang kemarin menurut quick count. Belum ada hasil pemilu, sesat pikir orang-orang ini. Ya, apa namanya? Ini bukan logical fallacy Pak, ini sesat pikir. Menjelang sinting kalau menurut saya. Orang bicara angket pelanggaran undang-undang bicaranya hasil pemilu quick count. Enggak, itu jaka sembung. Bawa golok, enggak nyambung, lock gitu. Jadi inilah yang menurut saya harus diklarifikasi. Jadi hak angket ini bukan tentang hasil pemilu apalagi hasil quick count. Ya. Jadi itu clear Bang Karni, dan kita sekarang sedang menyusun naskah akademis itu untuk menjadi usulan. Mudah-mudahan kawan saya Saron ini juga sedang bekerja untuk itu, naskah akademiknya. Karena kan ngusul hak angket itu nggak cukup tanda tangan 25 orang lalu dikasih. Ini urusan negara dan bangsa. Apa tujuannya hak angket itu? Kita berharap dengan adanya hak angket, kita tahu apa yang salah, apa yang dilanggar. Sehingga ketika kalau 20 Oktober ya ada pemerintahan baru dilantik, kita bisa menarik batas yang tegas antara masa lalu dengan masa depan. Kita tidak mau pemerintah yang dilantik pada 20 Oktober itu masih membawa pesan dosa-dosa atau tudingan-tudingan, rumor-rumor, isu-isu ini terus menerus. Jadi kita melangkah dengan benar. Kemudian apa? Kita bisa memperbaiki di mana ya ke